seumur hidup kami. Kami sudah berdoa bersyukur, semua orang yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan tema The Jealous God, ya, atau Allah yang cemburu, The Jealous God. Saya mengajak kita membuka bersama kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 6. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air, atau yang ada di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, the jealous God, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang kelima ini, saudara, maka ada deskripsi atau pernyataan Tuhan secara langsung. Jadi ini yang ngomong Tuhan, saudara ya. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dan bangsa Israel sebagai Allah yang cemburu. Nah, kalau saudara baca kitab-kitab di perjanjian lama, banyak memuat referensi. Saudara bisa catat, misalnya Ulangan 4 ayat 24 dikatakan Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kemudian Yosua pasal 24 ayat 19, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang cemburu. Kemudian Nahum pasal 1 ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Dan konsep Allah yang cemburu ini bukan hanya ada di perjanjian lama, saudara, tapi di perjanjian baru juga ada. Contoh, 1 Korintus 10 ayat 22, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi ini penting, karena konsep ini ada di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan Allah yang cemburu? Mari siapkan catatan saudara, saya akan bagikan 3 makna dari Allah yang cemburu, saudara ya. Karena saya tahu pasti di pikiran kita cemburu itu adalah kata sifat yang berkonotasi negatif, ya kan. Jadi pasti di antara saudara ada yang mengalami kebingungan, Allah cemburu. Ya, apalagi kalau kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4, Rasul Paulus tulis kasih itu tidak cemburu, berarti Allah bukan kasih. Nah, nanti ya lebih bingung lagi. Oke, baik saudara, mari kita perhatikan baik-baik apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai pernyataan langsung dari Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel di kitab Keluaran tadi, bahwa Dia memang adalah Allah yang cemburu. Yang pertama saudara, makna yang pertama, Allah yang cemburu itu berbicara mengenai adanya relasi yang khusus. Katakan relasi khusus. Jadi kecemburuan Allah itu merupakan sebuah tanda bahwa Allah dan umatnya itu sudah ada dalam relasi khusus. Relasi yang eksklusif, yang spesial saudara. Kalau saudara tadi perhatikan Keluaran 20 ayat 2, di sana Tuhan Allah berbicara kepada Musa dan bangsa Israel, umatnya, ya. Akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan kalimatnya nih. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, I am the Lord your God. Ini sebuah relasi yang personal. Aku Tuhan Allahmu. Engkau adalah umatku. Itu banyak sekali kalimat itu di perjanjian lama. Engkau adalah umatku. Ya. Jadi ini bicara sebuah relasi yang sifatnya personal, pribadi, yang khusus, yang spesial, yang eksklusif saudara.
Nah, relasi yang khusus antara Allah dengan umatnya itu kalau dalam bahasa Alkitab disebut sebagai covenant. Katakan covenant. Covenant itu artinya perjanjian, saudara ya. Nah, kita harus tahu relasi covenant itu berbeda dengan relasi kontrak. Nah, apa bedanya covenant, perjanjian dengan kontrak? Ya, kita banyak buat surat kontrak sama Bu Dongsan ya. 2 tahun kalau di Korea ini saudara harus bikin kontrak 2 tahun. Tentu saudara ngerti, beda ya. Kalau kita bicara soal covenant, perjanjian, itu adalah sebuah relasi yang berdasarkan pada cinta. Ya, pada kasih. Sedangkan kalau kontrak itu adalah sebuah relasi yang berdasarkan pada kepentingan ekonomi. Nggak butuh cinta di dalamnya. Contoh, penyewa rumah, Cip Juin, dengan kita yang menyewa. Gak perlu ada cinta antara penyewa rumah dengan kita yang menyewa. Halo, apa ada yang saling mencintai saudara? Gak perlu saudara. Ya, kita kontrak sama Cip Juin pemilik rumah, ya sudah itu kepentingan ekonomi. Uang, ya kan? Saya nggak pernah tiap hari hubungin Cip Juin saya gitu ya, nanya apa kabar, pagi, siang, sore, malam saya bangun hubungan terus intensional sama Cip Juin ya, pemilik rumah. Enggak saudara ya, saya hubungin beliau ketika kontraknya mau habis dan mau diperpanjang. Ya itu saya seperti itu dan saya yakin saudara juga begitu kan. Ya sama kalau saudara pemilik toko, hubungan saudara dengan distributor nggak perlu cinta, itu kontrak saudara. Sebagai pemilik toko dengan distributor, gak perlu ada cinta di dalamnya. Karena itu hanyalah kepentingan ekonomi, ya betul? Halo? Nah, salah satu bentuk covenant yang diajarkan oleh Alkitab itu adalah pernikahan. Kalau saudara mau tahu relasi covenant itu ada di dalam pernikahan, ya. Karena pernikahan yang diajarkan Alkitab itu perjanjian seumur hidup. Tidak boleh ada yang diceraikan atau menceraikan. Sampai maut memisahkan, ayo yang sudah menikah, sampai maut memisahkan kita. Iya gimana ini yang menikah ya Kak? Saudara yang menikah, nanti yang belum menikah siap-siap. Itu perjanjian seumur hidup. Makanya kalau mau cari pacar buka mata lebar-lebar sekarang. Pranikah boleh putus, masih boleh. Tapi kalau saudara sudah memutuskan menikah, udah gak boleh putus. Kalau saudara sudah memutuskan menikah dengan dia, tutup matamu. Nggak boleh dibuka lagi. Maksudnya saudara harus setia sampai akhir hidupmu dengan dia. Karena pernikahan dalam iman Kristen bukan main-mainan. Bukan coba-coba dan bukan spekulasi. Memang standar Alkitab sangat tinggi. Ya, karena itu standarnya Tuhan saudara. Monogami, pernikahan itu monogami bukan poligami. Hanya satu pria dengan satu wanita seumur hidup keduanya menjadi satu dan tidak boleh diceraikan. Karena Allah membenci perceraian. Harus sampai maut memisahkan. Itu bicara covenant. Itu relasi yang khusus. Itu relasi yang eksklusif. Itu relasi yang spesial. Jadi pada saat dikatakan Allah itu cemburu, itu artinya Allah sudah punya relasi khusus dengan umat kesayangannya. Ya, umat kesayangannya. Ada cinta antara Allah dengan umatnya. Itu makna yang pertama. Sekarang makna yang kedua. Allah yang cemburu itu bicara tentang a strong love. Bukan sekedar cinta, tapi cinta yang kuat, saudara ya. Jadi kecemburuan Allah itu justru menunjukkan betapa besar dan kuatnya cinta Tuhan kepada umat kesayangannya, umat kepunyaannya. Makanya kalau saudara tadi lihat Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5, dikatakan begini, ini perintah ya, ada 10 hukum Allah ya. Ada 10 hukum Allah, sangat penting dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung. Dan ayat 5 perhatikan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah the jealous God. Aku adalah Allah yang cemburu. Nah kata cemburu di ayat 5 ini saudara, itu dalam bahasa Ibrani, karena perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, itu menggunakan kata kana. Kana itu artinya a strong emotions, fiery feeling or a strong commitment to a relationship. Apa itu? Sebuah perasaan yang sangat kuat, bernyala-nyala, tidak tergoncangkan, sebuah komitmen yang kuat
terhadap relasi. Dan kata kana, cemburu, kalau disematkan pada Allah jadi El kana. El itu Elohim, Allah. Ya, jadi El kana, Allah yang cemburu, itu artinya the God who love strongly, passionately loving God. Wow, ini keren banget saudara. Nah jadi kita harus tahu bahwa Allah itu pencipta yang mengasihi milik kepunyaannya. Ia tidak ingin milik kepunyaannya itu menyimpang kepada ilah-ilah palsu yang bukan Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain, Allah lain. Karena mereka palsu. Mereka bukan Tuhan yang sejati, mereka bukan Allah yang sejati. Mereka itu palsu. Yang sejati hanya satu, Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal itu begitu mengasihi kita, umatnya. Kenapa? Karena kita milik kepunyaannya. Nah dari sini saudara bisa bedakan cemburu dengan iri hati itu beda. Kalau saudara perhatikan bahasa Inggris, kasih tidak cemburu itu enggak ditulis jealous tapi envy. 1 Korintus 13 ayat 4 itu dikatakan kasih itu tidak iri hati, bukan jealous. Silakan cek bahasa Inggris, karena memang bahasa aslinya bukan cemburu, tapi iri hati. Kasih tidak iri hati. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan kasih itu tidak cemburu. Itu persoalan terjemahan, makanya kalau saudara baca Alkitab jangan hanya terpatok pada bahasa Indonesia. Tapi saudara harus lihat terjemahan English Standard Version, New King James Version. Ya. Saudara bisa lihat juga terjemahan bahasa Ibrani untuk perjanjian lama dan bahasa Yunani di perjanjian lama. Tenang, Google sudah menyediakannya. Saudara tinggal klik saja bahasa aslinya, tenang saja. Sudah ada terjemahannya ya. Saya ini nggak sakti-sakti banget saudara, saya juga ngelihat dari aplikasi di Google saudara ya, ada aplikasi Bible. Jadi saya bisa tahu bahasa asli gitu ya, jadi saya juga nggak sakti-sakti bahasa asli, nggak juga saudara ya. Sekarang teknologi sudah sangat membantu kita ya untuk bisa mengerti arti sebuah kata ya, banyak sekali bantuannya sekarang saudara. Nah oleh karena itu kita ngerti bedanya cemburu dengan iri hati. Kalau cemburu itu bahasa yang dipakai oleh Alkitab yang berbicara mengenai pribadi yang mengingini miliknya sendiri. Jadi kalau bicara cemburu itu berarti mengingini miliknya sendiri. Sedangkan kalau iri hati itu mengingini milik orang lain, itu nggak boleh. Kalau saudara lihat hukum yang ke-10 dari 10 hukum Allah itu bunyinya gini, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembu atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah itu gak boleh, itu hukum yang ke-10. Jangan mengingini milik orang lain, itu iri hati. Tapi kalau cemburu itu mengingini miliknya sendiri. Jelas beda, ya beda sekali. Rasa iri hati, saya udah pernah khotbahkan juga. Rasa iri hati envy itu muncul karena kesombongan. Ya, egoisme, ada keinginan, ingat gak khotbah saya? Ada keinginan yang tidak terpenuhi, ya kan? Lalu kita lihat orang lain punya gitu loh. Ya, lalu kita pingin itu gitu, karena keinginan atau desire kita tidak terpenuhi, karena nggak ada Doraemon yang selalu semua dapat digambar. Karena kita nggak punya Doraemon, ya. Lalu kita lihat, loh orang lain kok punya, ya. Wah, kita iri, kita mengingini milik dia. Nah itu dia. Itu akarnya apa? Egoisme. Itu akarnya apa? Pride, kesombongan, saudara, ya, berpusat kepada diri sendiri, narsis. Saya sudah pernah share mengenai narsis. Nah Alkitab mendeskripsikan Allah bukanlah Allah yang iri hati. Tapi dia adalah Allah yang cemburu karena God is love. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata Allah adalah kasih. Kasih itu tidak iri hati. Tetapi justru karena Allah adalah kasih, dia tidak bisa menyangkali nature-nya dia atau hakikatnya bahwa dia begitu mengasihi kita. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16, Christmas. Christmas adalah ekspresi bahwa Allah begitu mengasihi manusia, milik kepunyaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Dan sebenarnya semua manusia itu membutuhkan Allah. Karena semua manusia itu membutuhkan cinta
yang tanpa syarat. Semua manusia butuh cinta yang besar, yang sempurna, yang kekal. Tapi masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Salah satu pengertian dosa dalam bahasa Ibrani adalah menyimpang, hamartia. Dosa itu membuat manusia menyimpang dari cinta yang benar ke cinta yang palsu. Dari rasa aman yang benar ke rasa aman yang palsu. Dari rasa berharga yang benar ke rasa berharga yang palsu. Semua disimpangkan. Semua disesatkan. Ya, meleset itu artinya dosa. Meleset dari sasaran, hamartia. Dan kalau sudah baca, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka takut dengan Allah, bersembunyi, menjauh dari Tuhan. Halo, betul? Baca kitab Kejadian pasal 3. Ada ketakutan, ada rasa tidak aman. Ya, manusia mulai bersembunyi. Bersembunyi itu sebuah ekspresi kalau manusia itu enggak mau Tuhan. Manusia menjauh dari Tuhan. Manusia memisahkan diri dari Tuhan. Manusia melupakan Tuhan. Manusia meninggalkan Tuhan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dosa membuat manusia mencari cinta, mencari kasih, mencari penerimaan, mencari rasa berharga, mencari rasa berarti, rasa aman, ketenangan mereka di tempat yang salah. Yaitu di luar Tuhan. Karena dosa membuat manusia menolak Tuhan. Dan mereka menuhankan sesuatu yang lain. Nah, tadi bahasanya Alkitab, ilah lain. Mereka menuhankan sesuatu yang lain supaya mereka merasa berharga. Contoh, ada beberapa orang yang menuhankan kekayaan. Dengan adanya kekayaan mereka merasa percaya diri. Halo? Kalau kaya baru jadi orang, kalau belum kaya belum jadi orang. Itu ada tuh yang mikir begitu. Aduh Dad, kamu jangan pacaran dulu, kamu belum jadi orang. Hah? Maksudnya apa? Saya pernah tanya gitu. Soalnya saya pernah mau pacaran gak boleh saudara. Soalnya dibilang sama orang-orang yang lebih tua ya. Aduh Dad, kamu belum jadi orang. Loh, jadi saya selama ini apa? Ya, maksudnya dia belum jadi orang adalah, Dad, kamu tuh belum punya penghasilan sendiri, kamu belum punya penghasilan yang besar, belum punya rumah sendiri, ya belum punya ini itu, ya. Jadi jangan deket-deketin cewek lain, ya. Karena kan ada pepatah ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Gimana sih kalimatnya? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, ya cewek matre itu. Tapi saya percaya di BIC nggak ada cewek matre, amin. Tapi di luar sana banyak saudara ya. Itu sebabnya para pria jadi menuhankan uang karena mereka ketemunya cewek-cewek matre kali ya. Ya jadi akhirnya pria-pria ini jadi menuhankan kekayaan materi sudah. Tapi ada juga yang bukan kekayaan, tapi mereka menuhankan kecantikan. Waduh, pokoknya harus cantik. Bagaimanapun caranya, pokoknya aku harus dibilang cantik, dibilang seksi dan lain sebagainya sehingga mereka jadi nekat. Ya, menghalalkan segala macam cara, melawan firman Tuhan, memberontak terhadap hukum etika dan lain sebagainya demi kecantikan, ya, demi popularitas. Ada juga yang Tuhannya adalah prestasi. Pokoknya aku harus berprestasi, pokoknya nilaiku harus A. Gak mau tahu gimana caranya, mau curang, mau licik, mau bohong, gak apa-apa. Pokoknya harus dapat A. Itu A, kenapa? Karena rasa berhargaku ada di nilai itu. Kalau aku gak dapat A atau aku fail, habis aku. Aku gak berharga, aku gak berarti. Ada orang yang begitu menuhankan prestasi, begitu menuhankan achievement, harus mencapai, harus target, jadi perfeksionis. Ya, nggak mau berhubungan dengan orang lain, nggak mau berhubungan dengan Tuhan, nggak urusin etika, nggak peduli soal etika bahkan, pokoknya tabrak aja, semua cara dihalalkan, istilah bahasa Indonesia, nekat menghalalkan segala macam cara demi mencapai kesuksesan. Harus sukses, kenapa? Karena Tuhannya dia kesuksesan, reputasi jadi Tuhannya dia. Wah, jaim, jaga image, ya kita udah ngerti lah, bermuka dua. Ya tampilnya baik, tampilnya nice, padahal dalamnya monster. Ya, kenapa orang begitu? Demi reputasi. Supaya orang mikir image-nya dia itu baik, saudara. Jadi banyak sekali Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia karena manusia berdosa, melawan Allah Tritunggal. Mereka nggak mau Allah Tritunggal, maka mereka buat agama untuk melarikan diri dari Allah Tritunggal.
Agama begitu banyak saudara, dan semua itu adalah usaha manusia untuk melarikan diri dari Allah Tritunggal. Dibikinlah agama-agama, semuanya menolak Allah Tritunggal. Ya, mereka ciptakan ilah-ilah lain yang mereka proyeksikan dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan. Ada animisme, dinamisme, dan lain sebagainya saudara ya. Nah saudara, saya mengamati kalau bicara tentang menyembah berhala itu dimulai dari fear. Ketakutan saudara. Karena manusia jatuh dalam dosa, jadi manusia takut. Mereka takut terhadap yang namanya ancaman. Dan ketika saya coba cek survei, ada top 3, ada 3 ketakutan terbesar manusia saudara ya. Yang pertama, manusia itu takut sekali dengan yang namanya kegagalan. Fear of failure. Ini top 3 yang saya lihat di survei, entah benar atau enggak ya. Nah saudara, dikatakan bahwa kegagalan itu sangat ditakuti sama manusia. Kenapa? Karena kegagalan bisa membuat dia diremehkan orang. Kalau dia gagal, dia akan ditolak orang. Nah itu dia. Kalau dia gagal, dia akan direndahkan oleh orang. Dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipandang. Ya, iya. Makanya manusia takut sekali dianggap tidak berarti, tidak berguna. Mereka nggak mau mencapai, nggak boleh dalam rumus hidupnya ada kata fail, nggak boleh. Semuanya harus berjalan sempurna, ya. Dan itu yang bikin kita depresi. Karena dunia ini tidak sempurna. Tapi itu top 3 saudara. Yang kedua itu adalah fear of loneliness. Jadi manusia itu takut sekali dengan yang namanya kesepian. Nah apa itu kesepian? Saudara bisa cek di Google, banyak banget definisi tentang kesepian. Tapi saya pakai bahasa simple aja. Kesepian itu adalah sebuah kondisi mental dan emosi manusia di mana mereka mengalami yang namanya kekosongan. Hampa. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Ya saudara tahu gak ya lagu itu? Itu lagu band jadul ya saudara ya. Ungu kalau gak salah ya, Ungu Band. Ya saudara gak tahu dan itu tidak penting. Oke, jadi sebuah kekosongan di jiwa. Saudara merasa tidak disayang sama orang, itu loneliness. Saudara merasa saudara tidak berharga, ya. Sehingga ketika orang yang kesepian itu nggak bisa berkomunikasi dengan hangat sama orang. Ya, orang yang di dalamnya loneliness itu dia nggak bisa menikmati hubungan yang hangat, yang baik, yang ada affection gitu loh sama orang, nggak bisa. Ya, susah. Jadi meskipun ada orang di sekeliling dia tetap merasa lonely, aneh ya. Padahal ada orang dia nggak sendirian dan orang-orang itu mungkin care, tapi dia tetap merasa orang-orang itu tidak peduli dengan dia. Bisa begitu ya? Itu salah satu gangguan saudara sebenarnya yang kalau nggak diatasin gawat. Karena dia merasa nggak ada satu orang pun yang bisa memahami dia. Meskipun ada orang-orang ngobrol tapi tetap feel lonely. Aneh ya? Jadi loneliness nggak harus selalu sendirian terus, enggak. Sometimes sendirian, kalau orang introvert malah suka sendirian gitu. Jadi nggak harus selalu sendirian, tapi mungkin di tengah keramaian pun dia tetap merasa kosong. Dia merasa dibuang, merasa ditinggalkan orang, merasa merasa nggak ada orang lain yang peduli, yang bisa ngertiin dia, yang bisa memahami dia. Dia merasa tidak diterima, tidak diinginkan, tidak dibutuhkan. Itu ciri-cirinya tuh, saudara, orang-orang yang loneliness. Dan manusia sangat takut kalau dirinya itu tidak diterima, tidak diinginkan, tidak dibutuhkan oleh orang. Ya, terisolasi, terasing di tengah keramaian. Itu orang-orang takut saudara, dan hati-hati. Ini salah satu tantangan yang di luar negeri. Soalnya kalau saudara memutuskan keluar negeri, menurut saya saudara hebat juga. Kenapa? Karena ketika keluar negeri kan saudara keluar dari keluargamu, dari teman-temanmu yang banyak. Halo, betul nggak? Iya. Saudara, jadi orang yang memutuskan berani keluar negeri menurut saya itu udah satu langkah, menurut saya ya, itu sudah satu langkah terdepan. Karena apa? Di luar negeri nggak banyak orang yang bisa, apalagi bahasanya beda, itu beda budaya, itu repot juga saudara ya. Dan kita ada di sebuah negara maju yang ya cukup tinggi individualisnya kan, di mana aja bukan hanya di sini, tapi individualis sangat tinggi di semua negara maju dan negara kaya saudara. Dan kita ngerti lah pasti prinsip itu, dan hati-hati, ini bisa jadi
bagian juga dalam hidup kita. Dan yang terakhir, top 3, ini adalah fear of future. Kita takut sekali menghadapi masa depan. Kenapa? Karena masa depan tidak jelas. Karena masa depan tidak pasti. Kita takut sakit, kita takut jatuh miskin, kita takut mati. Ya kita bisa mati kapan aja kan. Apalagi lagi pandemi gini, waduh. Saya lihat informasi semua usia dipanggil tuh. Ya, enggak cuma yang 70, 80, enggak. Yang 30, 20, 15 semua juga check out. Saudara ya, enggak ada yang tahu. Dan sebenarnya enggak cuma soal corona lah, penyakit tuh banyak banget. Cancer juga bisa, serangan jantung juga bisa, kecelakaan, ditabrak atau apalah gitu ya, ada kesalahan teknis remnya blong atau apa, ngantuk atau apa, tahu-tahu jebret, selesai. Sudah, gak ada yang tahu, nobody knows. Dan banyak orang takut sekali dengan yang namanya kematian. Ya mereka gak tahu 2022 ada banyak prediksi-prediksi, tapi nobody knows lah. Ya gak ada yang tahu lah secara pasti. Nah kalau menurut saya, ini menurut pengamatan saya, 3 ketakutan ini membawa satu pesan. Apa yang membuat kita takut? Kita takut tidak dicintai. Karena kita takut sekali orang nganggap kita nothing, useless, nobody. Kita takut tuh dengan kalimat itu. Kita takut banget orang itu ngomong gini, kamu tuh gak ada gunanya. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu tuh bukan apa-apa. Kamu tuh gak berarti, kamu tuh gak berharga. Kita takut tuh sama kalimat itu. Apalagi kalau yang ngomong kalimat itu orang dekat kita. Keluarga kita, teman-teman dekat, kita takut ditolak sama mereka. Benar gak? Iya, karena saya ngerasain. Kenapa saya bisa menyimpulkan, iya karena saya ngerasain. Kita ini semua makhluk yang BTT, tahu BTT? Butuh tati tayang. Karena pada dasarnya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Jadi kasih, cinta itu adalah kebutuhan utama semua manusia. Meskipun mereka gak mau mengakuinya, enggak aku gak butuh cinta, iya di mulut tidak mau mengakui. Tapi hakikat manusia, mereka butuh dicintai. Karena mereka adalah gambar dan rupa Allah yang adalah kasih. Kita gak bisa menyangkali itu. Mungkin ekspresinya kelihatannya kita cuek, kelihatannya kita cool, tapi dalamnya tetap butuh cinta. Ya, butuh penerimaan. Iya, mau sesangar-sangarnya orang tetap sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia tetap butuh cinta saudara, meskipun sangar, ngomongnya kasar, kesannya pemberani. Tetap aja hatinya Hello Kitty. Ya, tetap aja dia sebenarnya butuh dibelai. Ya, kenapa orang jadi sangar ya? Latar belakang keluarga. Mungkin dibeda-bedain. Mungkin sering dipukul sama orang tuanya. Mungkin sering dicaci maki. Makanya manifestasinya jadi monster, jadi pemberontak. Tapi sebenarnya di dalam hatinya paling dalam dia butuh kasih sayang dari papa mamanya. Dan dia gak dapet itu. Makanya mereka jadi free sex. Ya, kenapa orang free sex? Sebenarnya manusia gak mau saudara free sex sebenarnya. Kalau bicara soal etika, common sense mereka tahu itu ketidaksetiaan. Tahu, tapi kenapa mau? Merelakan keperawanan dan keperjakaannya karena cinta. Mereka takut ditolak. Ya, nah kalau ketemunya hidung belang gawat tau. Di sini pria-pria biasa nggak ada yang hidung belang ya. Kalau ketemu pria hidung belang, wah rayuannya. Nah wanita-wanita yang gak dapat kasih sayang dari orang tua, ketika ketemu pria yang rayuannya maut, yang manis bibir, yang kata-katanya tuh kalau ngomong langsung bikin kita lumer, ya kita gak mau kehilangan dia, padahal dia hidung belang. Kita gak mau kehilangan dia, kita kejar terus dia. Karena apa? Dia romantis, padahal dia hidung belang. Terus saya lihat di sini nggak ada sih yang hidung belang ya. Semua hidungnya mantap. Ya, hidungnya maksudnya. Tapi saya melihat sebenarnya wanita nggak mau nggak mau kok. Sebenarnya wanita itu sebenarnya nggak terlalu suka dengan seks bebas ya. Kalau pria memang kelemahannya itu. Nah, tapi kalau wanita sebenarnya enggak. Cuman wanita itu gampang lumer oleh perhatian. Nah, kalau sudah ada si kokoh yang perhatiin. Yeah. Sementara papa mamanya nggak pernah nanyain kabar. Saya lagi nggak ngomong yang di sini ya, yang di sana di luar. Kalau di sini semua full of love ya, from Christ, amen. Ya, tapi ini saya lagi ngomong yang di luar sana. Jadi karena mereka nggak dapat perhatian dari papa mama, mereka cari perhatian dari yang lain. Nah kalau ketemunya si kokoh, si abang-abang, si mas-mas ya, si opa-opa yang hidungnya belang, loh.
Akhirnya saudara kemakan rayuan mereka. Tapi sebenarnya saudara hanya butuh perhatian. Makanya saya bilang semua manusia itu cuma butuh ini, cinta, love. Ya. Nah masalahnya manusia nggak mau Tuhan, itu masalahnya. Mereka nggak mau Tuhan karena mereka sudah berdosa saudara ya. Mereka nggak mau Tuhan, jadi mereka cari backingan. Kan mereka punya ketakutan tuh, failure, loneliness, sama future. Mereka nggak mau Tuhan, jadi mereka cari backingan yang bukan Tuhan. Backingan itu bisa, tahu backingan nggak ya? Backingan itu apa sih? Tempat kita bersandar, sesuatu yang bisa kita sandarkan, sesuatu yang bisa kita andalkan. Nah backingan itu apa? Kekayaan, reputasi, kesuksesan, achievement, prestasi. Yang tadi saya ngomongin, itu backingan. Nah kalau kita sudah punya backingan, kita jadi sombong. Ampun dah manusia itu. Jadi berawal dari takut terhadap ancaman, cari backingan. Kekayaan, kesuksesan, kecantikan, popularitas. Kalau udah punya backingan jadi sombong. Ngerti sombong? Artinya sombong itu artinya apa? Dia kontrol segala sesuatu. Manusia tuh kalau udah punya kekayaan, kesuksesan, manusia tidak mau ditundukkan. Mereka maunya menundukkan orang, termasuk Tuhan pun harus tunduk sama dia. Ya. Kalau Tuhan tidak tunduk, nggak ada Tuhan di dunia ini. Wah, jadi mereka yang ngatur Tuhan. Tuhan harus ngikutin selera dia. Kalau Tuhan nggak ngikutin keinginannya, oh nggak ada Tuhan. Mana? Saya minta nggak dikasih, saya doa nggak dijawab, berarti nggak ada Tuhan. Jadi mereka mau jadi kontrol, Tuhan pun harus ngikutin mereka punya keinginan. Itu sombong saudara, itu sombong sekali. Kesombongan itu membuat manusia, lihat orang-orang yang sombong pasti punya backingan. Kalau nggak punya backingan apa yang mau disombongin? Ya, orang-orang yang sombong itu pasti punya backingan. Dia merasa punya kesuksesan, kepintaran, prestasi, kekayaan dia punya. Makanya dia bisa sombong, ya. Dia pingin mengontrol segala sesuatu. Itulah manusia, deritanya tiada akhir. Jadi ingat film Keras Sakti. Ya saudara ya, ya muter-muter aja di lingkungan itu gak sih? Takut terhadap ancaman, cari backingan, udah dapat backingan sombong. Udah 3 itu aja. Dan kalau saya lihat cerita Alkitab, itu 3 nih cerita Alkitab sudah dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama, manusia mau jadi Tuhan. Coba lihat Kejadian pasal 3. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena kepingin jadi Tuhan. Tapi Tuhan malah kepingin jadi manusia. Christmas. Dan yang ketiga cerita Alkitab itu apa? Tuhan kasih tahu jalan menjadi serupa dengan Tuhan, jalan yang benar. Udah 3 itu doang yang saya lihat ya. Menurut saya cerita Alkitab 3 itu aja. Manusia kepingin jadi Tuhan, Tuhan kepingin jadi manusia, dan Tuhan menunjukkan cara yang benar untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Itu Alkitab 3 itu. Saudara, yang kita selama ini lakukan untuk apa? Karena kita mau menjadi serupa dengan Tuhan. Ini. Keselamatan itu goalnya, menjadi seperti Kau Yesus dan lain sebagainya. Itulah berita Natal, itulah berita Christmas saudara ini ya. Yohanes pasal 1 ayat 14, inilah pesan Natal saudara. Sementara manusia mau jadi Tuhan, Tuhan malah mau jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita lihat bersama. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Yesus, dialah yang menyatakannya. Yesus yang serupa dengan Allah mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Itulah Natal. Itulah Natal saudara. Sementara manusia mau jadi Tuhan, mati-matian mau jadi Tuhan. Tuhan malah kepingin jadi manusia. Ya, kenapa? Karena manusia gak bisa kenal Tuhan yang benar. Makanya Tuhan harus jadi manusia. Supaya mereka bisa kenal Tuhan yang benar itu yang bagaimana. Karena Tuhan itu roh gak bisa dikenal saudara. Jadi Tuhan harus jadi manusia supaya manusia tahu, oh Tuhan yang benar itu begini modelnya. Cara berpikirnya begini, cara meresponnya begini. Kenapa Yesus ada di dunia 33 tahun mau menunjukkan kepada manusia, ini loh karakternya Tuhan. Ditunjukin sama Yesus, ini loh cara merespon. Ketika ada orang berbuat jahat, responnya kasih. Itu karakter Tuhan. Manusia gak bisa ngerti kalau gak ada wujudnya, wujud. Makanya Tuhan harus jadi manusia. Supaya manusia kenal Tuhan yang benar. Supaya manusia kenal cinta yang benar. Rasa aman yang benar itu ada di dalam Yesus. Saya gak janjian sama Evan, tapi lagu tadi itu Jesus I'm in love with you itu selaras banget sama sharing saya hari ini. Gak janjian, ya. Memang sering begitu. Mau khotbah apa gak pernah ngomong, tapi entah WL-nya peka tuh. Ya, WL-nya bisa cariin lagu yang
pas gitu sama khotbahnya, ya puji Tuhan. Memang ini maunya Tuhan, ya ini adalah kehendak Tuhan. Inilah makna dari Natal, ya minggu depan saya akan bahas mengenai esensi Christmas. Nah saudara, saya mau akhiri dengan poin yang ketiga. Kenapa Tuhan cemburu? Tuhan cemburu itu artinya Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita. Tuhan itu sayang banget. Tuhan itu, kita ini milik kepunyaannya saudara. Aduh, ya jangan curiga-curiga lah sama dia. Dia itu sayang banget. Dia itu selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Nih dengar ya logikanya. Allah itu pencipta segala sesuatu. Setuju nggak saudara? Allah itu pencipta segala sesuatu. Nah kalau bicara pencipta berarti segala yang diciptakan itu miliknya. Kalau bicara pencipta berarti dia yang paling tahu seluk-beluk dari ciptaan. Betul nggak? Segala sesuatu yang diciptakan siapa yang paling tahu? Ya penciptanya dong. Kalau sudah percaya Allah penciptamu, berarti sudah harus tahu bahwa Allah lah yang paling tahu masa depanmu. Bukannya peramal, ya, bukan yang lain. Nah jadi sebagai ciptaan kita itu sebenarnya sangat membutuhkan sang pencipta. Karena pencipta kita yang paling tahu siapa kita. Jadi kalau sudah pengen tahu gambar diri, jangan cari sama motivator-motivator saudara. Mereka juga manusia. Cari di Alkitab. Kalau mau siapa aku, who am I? Jangan cari di luar, cari di Alkitab. Karena motivator bukan penciptamu. Mereka ngomong aja jago, tapi mereka juga bukan penciptamu. Mereka juga ciptaan. Bisa meleset omongan mereka saudara. Kalau saudara ingin tahu siapakah aku, untuk apa aku diciptakan, belajar pada manual booknya sang pencipta. Nih ada handphone. Siapa yang paling tahu seluk-beluk handphone, smartphone ini? Ya pabriknya lah. Kalau saudara handphonenya iPhone, ya Apple, bukan Samsung. Apple yang tahu, dia yang ciptain kok. Dia yang paling ngerti seluk-beluknya. Saudara jangan cari yang lain, jadi rusak, jadinya distorsi, kacau. Harus cari ke dalam pencipta atau pabrik saudara ya. Nah sebagai pencipta, Allah itu tahu bahwa manusia itu hanya bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, kepenuhan dan keutuhan diri sebagai manusia itu kalau kita hidup dalam cinta kepada Tuhan. Kenapa hukum yang terutama dan yang pertama isinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Bukan karena Tuhan egois. Kenapa itu jadi hukum yang terutama dan yang pertama? Merangkum kitab Taurat dan hukum para nabi. Kenapa itu bunyinya? Karena kalau kita cinta sama Tuhan, kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Saudara andalkan kekayaan, silakan. Ada orang, enggak aku pokoknya kekayaan, aku enggak mau Tuhan, aku maunya kekayaan. Suatu saat saudara akan melihat kekayaan enggak bisa nolong saudara. Karena kekayaan bisa hilang, bisa habis. Dan orang paling kaya bernama Salomo, yang kaya banget, udah ngomong semuanya sia-sia. Dan saudara juga baca aja di Google, itu orang-orang yang bunuh diri, bukan orang-orang miskin saudara. Cek aja di Google, presiden, artis, orang-orang kaya, tapi mereka bunuh diri juga. Karena kekayaan bukan Tuhan. Kalau saudara jadikan kekayaan Tuhan, kekayaan tuh kalau bisa ngomong, emang bulan aja yang bisa. Kalau kekayaan bisa ngomong, kekayaan akan bilang ini, jangan. Aku bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. Oh manusia, aku pengen. Padahal kekayaan kalau bisa ngomong, masa gak bisa ngomong sih? No, aku bukan Tuhan, aduh salah. Aduh nanti kamu kecewa deh kalau menuhankan aku. Ini cuma imajinasi saya ya. Cuma kekayaan gak bisa ngomong aja, jadi kita terus kejar terus. Ya. Tapi manusia gak ada pernah puas, gak ada puasnya. Manusia tuh gak ada puasnya. Terus lagi, sampai gila. Karena gak ada puasnya, gak ada yang bisa memenuhkan hati manusia yang kosong selain Tuhan yang menciptakan kita. Saya kasih ilustrasi, Tuhan menciptakan ikan supaya ikan hidup di dalam air, betul gak? Selama ikan itu hidup di dalam air, ikan itu akan bertumbuh menjadi ikan yang sehat, ikan yang kuat, dan ikan yang bahagia. Ikan itu baru bisa sehat dan bahagia kalau dia di dalam air. Tapi coba saudara ambil dia keluar dari air. Apa yang terjadi ikan itu? Bahagia gak dia? Mati dia saudara. Ngerti gak? Kita itu didesain untuk mencintai Tuhan. Kalau kita keluar dari desain itu, maka kita akan merasa kecewa, frustasi,
hampa dan kosong dengan hidup ini. Saudara boleh punya kekayaan, popularitas, kesuksesan. Tetap nanti at the end saudara akan ngomong sama seperti Salomo. Semuanya itu sia-sia, gak bisa memuaskan aku. Tetap kurang, tetap kurang. Kurang dan kurang terus. Karena salah desainmu. Desainmu adalah hidup di dalam cinta kepada Tuhan. Sama seperti ikan, desainnya ikan adalah hidup di dalam air, bukan di luar air. Ya, nangkep gak? Ini cuma ilustrasi yang saya harap bisa membantu saudara. C.S. Lewis berkata, ketika kita mengingini sesuatu di luar yang sudah dirancang oleh Tuhan, maka sebenarnya kita mengingini sesuatu yang pada akhirnya akan membuat hidup kita tidak bahagia. Karena pencipta kita yang paling mengasihi kita dan dia selalu menginginkan yang terbaik buat hidup kita. Sebentar lagi saya akan selesai saudara. Ini ada satu ayat yang membingungkan, saya harus jelasin. Ya. Tadi di Keluaran pasal 20 ayat 5 dikatakan gini, ini banyak dipakai orang-orang untuk menyerang Tuhan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, nah ini nih, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini ada banyak orang-orang agnostik, ateis yang bilang, lihat tuh Tuhan itu balas dendam. Ya, sama aja dong dengan orang ya kan. Lihat tuh Tuhan kejam, jahat. Tuh membalaskan kesalahan. Ya, jadi Tuhan tuh kayak suka, nakal. Nakal. Binasa lu gitu ya. Jadi ini salah satu serangan loh. Ya, dan kita orang Kristen kalau nggak ngerti, oh iya ya. Iya ya kok Tuhan nggak konsisten ya. Satu sisi suruh mengasihi, tapi ini balas dendam, membalaskan kesalahan ya sampai keturunan ketiga. Halo, gimana menjawabnya? Ya, ini lebih seru sebenarnya kalau di Cool ya. Atau di Bible Study, cuman Bible Study nggak banyak yang tertarik. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kecemburuan Allah, saudara harus ngerti, kecemburuan itu adalah sesuatu yang harus dilampiaskan. Karena Allah itu adil, Allah itu kudus. Saudara nggak boleh menghapus Allah itu adil, Allah itu kudus. Ya, nah Allah itu ya akan murka. Saudara harus tahu, murka Allah itu ditulis banyak banget di Alkitab. Saudara. Alkitab nggak pernah mengabaikan. Allah itu bisa murka. Kenapa bisa murka? Karena adil, karena kudus. Siapa yang berkhianat terhadap cintanya, siapa yang berkhianat, siapa yang melawan dan memberontak kepada dia, ia harus terpisah dari dia, harus mengalami murka. Karena dia adil dan kudus. Nah kalau saudara sudah ngerti konsep ini, kita baru bisa ngerti dan menghargai pengorbanan Yesus. Ada banyak orang gak menghargai pengorbanan Yesus. Karena mereka gak punya konsep Allah itu bisa murka. Allah itu adil dan kudus. Gak diajarin. Yang diajarin tuh Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Itu doang yang diajarin. Gak pernah diajarin keadilan dan kekudusan Allah. Akibatnya banyak orang jadi kurang ajar sama pengorbanan Yesus. Ya Yesus sudah selayaknya dan sepantasnya mati di kayu salib buat saya. Because ya saya very important person. Ya sudah layak Yesus itu mati berdarah-darah buat saya. Karena kan saya kesayangannya. Jadi Yesus harus nurutin semua kemauan saya. Kalau Yesus nggak nurutin kemauan saya gimana sih? Udah nggak ada Yesus-Yesusan deh. Nggak ada Tuhan-Tuhanan gitu. Bukan di sini. Bukan di sini. Tapi ada banyak orang tidak lagi menghormati pengorbanan Yesus. Lagi nyanyi karena salibmu, main handphone. Karena salibmu. Bukan di sini. Kalau di sini saya lihat semua orang-orang beribadah dengan perjamuan kudus, saudara hormati. Tapi ada banyak orang udah gak menghormati lagi pengorbanan Yesus. Karena mereka nganggap apa? Udah selayaknya dan sepantasnya Yesus berkorban buat saya karena Allah itu kasih. Kurang ajar gak? Karena jarang dikotbahin Allah itu adil, Allah itu kudus, Allah itu bisa murka. Kalau kita ngerti Allah itu bisa murka, maka dari situ kita baru bisa menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena kasih, keadilan, dan kekudusan Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Itulah Injil. Injil itu bukan sekedar yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Aduh itu di luar Yesus juga bisa, saudara. Miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Di luar Yesus juga bisa. Tapi Injil itu bicara ketika kemurka Allah, keadilan Allah, kekudusan Allah, dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Kenapa bertemu? Karena Yesus yang tanggung murka Allah itu. Seharusnya yang dimurkai itu kita.
Tapi Yesus itu sayang sama kita. Makanya dia yang tanggung murka Allah itu. Dia menanggung hukuman dosa. Kalau saudara ngerti konsep ini, nggak akan main-main saudara dengan perjamuan kudus. Saudara nggak akan main-main dengan pujian penyembahan yang bicara tentang pengorbanan Yesus. Nggak akan main handphone kita. Kita akan sembah dia, kita akan sungguh-sungguh menghormati dan menghargai. Saudara ya, dan saya lihat jemaat BIC semua seperti itu. Jadi saya lagi nggak bicara jemaat BIC. Karena jemaat BIC semua adalah orang-orang yang menghargai dan menghormati kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan saya bersyukur untuk itu saudara. Terima kasih untuk pengertian saudara yang terus mengalami progres sekalipun usiamu masih muda. Tapi saya lihat saudara tepuk tangan sungguh-sungguh, saudara nyanyi juga sungguh-sungguh luar biasa. Karena kita tahu kebenarannya. Mahal saudara. Memang keselamatan itu pemberian cuma-cuma, tapi karena cuma-cuma bukan berarti gak ada yang bayar. Memang kita terima keselamatan itu cuma-cuma, bukan dengan amal kita, bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan agama kita bahkan. Tapi pemberian Allah itu dibayar dengan darah yang mahal saudara. Jadi itu gak murahan, kasih Tuhan tidak murahan. Jangan pernah hidup murahan ya. Bilang kanan kiri, jangan hidup murahan. Ya, jaga kekudusan, amin. Jaga saudara keperawanan dan keperjakaan saudara sampai hari pernikahan. Jaga kekudusan, jaga integritas, jaga kata-kata yang keluar dari mulutmu, jaga perilakumu. Kita nggak sama dengan kegelapan karena kita adalah terang. Karena Yesus sudah berkorban habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan buat kita. Itu sebabnya kita pun mau gila-gilaan, habis-habisan dan mati-matian mencintai Tuhan Yesus. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan. Saya undang para pelayan maju ke depan. Saudara, ini ayat terakhir Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Saya mau beritahu gini, saya mau tutup dengan statement seperti ini. Karena Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Ya, maka keadilan Allah tidak lagi membinasakan kita. Keadilan Allah tidak lagi menghanguskan kita, tetapi menguduskan kita. Ini penting, kata kudus ini penting. Kudus, kados bahasa Ibraninya, hagios bahasa Yunaninya. Itu artinya kudus, artinya eksklusif. Kudus itu artinya kita dipisahkan, kita eksklusif milik kepunyaan Dia. Itu arti kudus. Dan itu akan terus Tuhan kerjakan. Dia akan mendidik kita untuk bebas dari keinginan-keinginan dosa. Ini ayatnya. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Ada banyak orang menganggap kasih karunia Tuhan itu murahan ya. Ada pengajaran sesat namanya hyper grace. Tahu atau enggak ya? Hyper grace itu ngajarin gini. Pokoknya kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang sudah diampuni. Itu sebabnya udah gak usah ngaku dosa lagi. Itu sebabnya udah gak usah hidup benar, hidup kudus. Pokoknya terima Yesus sekali, selamat selama-lamanya. Wow, haleluya. Gak usah ngaku dosa lagi. Gak usah hidup benar, gak usah hidup kudus. Udah ditanggung semua di kayu salib. Itu hyper grace. Dan itu ada banyak di negara-negara yang mayoritas Kristen, ya, Eropa, Amerika banyak. Sehingga mereka hidupnya rusak, mereka hidupnya kotor. Tapi mereka pakai kalung salib dan berkata, I'm Christian. Jesus is my savior. Tapi hidupnya kotor, rusak. Hyper grace. Karena mereka pikir, kan udah ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu sudah menyelamatkanku. Jadi aku mau hidup rusak, mau hidup kotor, mau ngomong apa aja, mau melakukan apa saja, it's my life. Yang penting Jesus is my savior, amen. Sambil mabok, Jesus is my savior, amen, mabok. Itu banyak saudara, jangan pikir gak ada, banyak. I love Jesus man. Udah murahan kekristenan, makanya banyak ditinggalkan anak-anak muda. Ya, anak muda muak dengan perilaku-perilaku orang yang munafik begitu. Saya tahu orang-orang muda itu butuh ketulusan, ya enggak? Kita butuh originalitas. Nah, saudara harus ngerti. Saya kasih tahu ya, hyper grace itu sesat. Anugerah Tuhan itu tidak murahan. Anugerah Tuhan itu akan mendidik kita. Lihat ayat 12. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Itu adalah amazing grace, bukan hyper grace, amazing grace, the right grace, kasih karunia yang benar. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita, saudara. Allah kita cemburu, justru kita bersyukur karena yang cemburu adalah pencipta alam semesta. Justru sangat bersyukur kalau Tuhan mau cemburu sama kita. Berarti kita sudah punya relasi cinta sama Dia. Kalau Dia gak pernah cemburuin kita, berarti kita gak punya relasi cinta sama Dia.
Kalau Tuhan proses saudara, kalau Tuhan bentuk saudara, meskipun rasanya sakit ya, tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu, berarti saudara sudah ada dalam relasi khusus, cinta yang kuat, dan Dia menginginkan yang terbaik untuk hidup dan masa depanmu. Mari kita bangkit berdiri. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. forever I'll be yours. You are everything to me. and all I ever need is my heart is full, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is my heart is full, my heart is full. yes, Lord. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. saya nggak tahu ketakutan apa yang sekarang sedang ada di hatimu. Mungkin takut gagal, saudara takut kesepian, saudara takut tertolak atau ditolak oleh orang, tidak diakui oleh orang, diremehkan, direndahkan. Saya nggak tahu, mungkin keluargamu bukan keluarga yang harmonis, dan itu yang saudara rasa sakit, menyakitkan. Ya, dunia sudah jatuh dalam dosa. Gak ada lagi yang ideal di dunia ini, saudara. Hanya satu yang ideal, kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tanpa syarat, unconditional. Kasih Tuhan itu besar dan kekal. Alkitab bilang kasihnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya itu seumur hidup. Sudah takut dengan masa depan? Betul, masa depan memang tidak pasti, tidak jelas ya. Gak ada yang bisa kontrol semuanya secara sempurna. Kita takut. It's okay, itu wajar kok, karena kita terbatas. Wajar. Bawa ke hadapan Tuhan, karena Dia penciptamu. Dia yang ciptakan engkau dan saya. Dia yang paling tahu yang terbaik buat hidup kita, dan Dia mau kita bahagia, saudara. Dan kebahagiaan yang Dia kasih bukan yang temporary, bukan yang sementara, tapi kebahagiaan yang sempurna, yang sejati, dan yang kekal selama-lamanya. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku butuh dicintai, Tuhan. Aku butuh dicintai, ampuni Tuhan. Aku gak mau melarikan diri lagi dari-Mu, Tuhan. Engkaulah rasa berhargaku, Engkaulah rasa amanku, Engkaulah nilai hidupku, Engkaulah makna hidupku, Engkaulah kepuasan batinku, Engkaulah kebahagiaanku. All that I've ever need is you. Terima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sedang menjamah hati-hati yang takut, cemas, khawatir, sakit. Mungkin saudara sakit, saudara terluka. Terima dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anakmu ini.
kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam kasih karunia-Mu yang besar itu Tuhan. Kami mau dididik, kami mau dibentuk, kami mau diproses, kami mau didewasakan. Supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, sehati dan sepikir dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah menyerah atas hidup kami. Cinta-Mu yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah padam untuk terus mengejar kami dan memberi kami kesempatan demi kesempatan hingga detik ini Tuhan, di tanggal 19 Desember 2021. Thank you Lord. 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 Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Bersyukur untuk orang-orang yang hadir baik onsite maupun online. Engkau yang pegang kami semua Tuhan. Biarlah kami terus ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Sampai seumur hidup kami aman. Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Kami akan pulang terima berkat dari Tuhan. Buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan yang cinta, yang setia dengan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus, semua yang mau terus hidup dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Happy Sunday, keep winning. God bless you.